Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda NTT ke-6 tahun 2023 telah dilaksanakan sejak 14 Maret sampai dengan 18 Maret 2023 bertempat di Kota Kupang. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa Kabupaten Nagekeo ini memperoleh 25 medali. Selengkapnya kita akan ngobrol dengan Christoforus Aja SH, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagekeo. Pak Christoforus, selamat pagi. Selamat pagi Bu Lili, selamat pagi pendengar RRI Anda di mana saja berada. Oke, salam semangat Bapak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama RRI pagi hari ini. Baik, Pak Christoforus, ini berapa cabang olahraga dan juga berapa banyak peserta yang diikutkan atau diberangkatkan ke Kupang kemarin ya, tanggal 14 sampai dengan 18 Maret 2023 untuk mengikuti Popda. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Lili. Ibu Lili dan seluruh kru yang ada di RRI, seluruh pendengar radio Republik Indonesia ND, Ya. di mana saja suara ini ditangkap. Saya informasikan bahwa Kabupaten Nagekeo mengambil bagian dalam Popda 6 tahun 2023 yang berlangsung sejak tanggal 14 sampai 18 Maret 2023 di Kota Kupang. Pada ajang bergengsi ini, putra-putri Nagekeo mengikut sertakan, atau kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga Nagekeo mengikut sertakan hanya 5 cabang olahraga dari 8 cabang yang disiapkan oleh panitia tingkat provinsi. Yaitu kami hanya mengikut sertakan pada atletik, tinju, taekwondo, karate, dan silat. Sementara 3 cabang olahraga lainnya yaitu bola kaki, wushu, dan kempo, kami tidak sempat ambil bagian pada ajang tersebut. Dari 5 cabang olahraga yang diikut sertakan pada kegiatan tersebut, putra-putri Nagekeo telah mengharumkan nama Nagekeo melalui persembahan atau perolehan medali. Walaupun tidak cukup maksimal, tapi dengan 2 emas, 9 perak, dan 14 perunggu, itu juga cukup mewakili atau cukup menggembirakan masyarakat Nagekeo seluruhnya, karena kita hanya dari 5 cabang itu mengikut sertakan 51 atlet, 51 atlet, dan dari 51 atlet 37 atlet yang meraih medali pada momen itu. Itu pertama Bu, itu menjadi kebanggaan. Terus yang kedua, kebanggaan juga yang mungkin patut diapresiasi bahwa kalau disandingkan dengan Popda yang kelima pada tahun 2022, Popda 5 itu putra-putri Nagekeo hanya meraih juga, kalau emasnya sama, tapi peraknya hanya 5, perunggunya cuma 7, itu berarti totalnya 14. Jadi kalau kali ini jadi 25, itu juga menjadi kebanggaan. Wow, ini drastis ya, peningkatan yang cukup tinggi cukup begitu signifikan, ya. Dari 14 ke 25 perolehan medalinya. Terus untuk untuk yang berikutnya, yang kebanggaan yang berikut, bahwa kalau 20 angka perolehan medali 25 itu kalau atau untuk total medalinya Bu, kalau total medalinya dari untuk angka 25 itu berarti dia berada pada urutan 8 dari 22 kabupaten kota di NTT. Kira demikian Bu yang bisa saya sampaikan, mungkin ada hal lain yang bisa kita diskusikan lagi. Baik Pak, ini dari 8 cabang olahraga ya, hanya 5 yang diikutkan oleh tim dari Nagekeo. Ini apa alasan ini Pak, sampai 3 cabang olahraga ini Nagekeo tidak ambil bagian begitu? Ya, pertama untuk wushu memang belum ada cabang olahraganya, belum hidup, katakan belum ada di Nagekeo. Sampai dengan saat sekarang kami terus mendorong, mungkin ada pelatih atau ada guru-guru olahraga atau para penyuluh olahraga yang mungkin punya kemampuan atau
spesialisasi di bidang wusu, tapi ternyata sampai sekarang belum kita dapatkan. Itu pertama. Terus yang kedua, Kempo 1-2 tahun terakhir lagi mandek. Dia punya kepengurusannya, dia punya jadwal latihannya, sehingga dia untuk sementara Kempo sudah 2 tahun terakhir dia agak sedikit macet dan tidak berjalan seperti itu. Terus yang ketiga, untuk bola kaki, kami berpandangan bahwa kalau dengan budget yang terbatas, kalau kita ikut sertakan bola kaki, itu berarti bahwa kita menutup kemungkinan untuk cabang olahraga yang lain juga diikut sertakan dalam momen kali ini. Kira demikian, Bu. Oke. Popda ini kan sudah berlangsung selama 6 kali untuk NTT begitu, Pak Christoforus ya. Nah, untuk Kabupaten Nagekeo sendiri, kontingen Nagekeo sendiri ini sudah berapa kali mengikutinya? Kita sudah hampir setiap kali Popda ikut ya. Oke, dan dari tahun ke tahun perkembangannya seperti apa untuk tim Nagekeo? Apakah ada perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun begitu, Pak Christo? Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa pada bagian awal tadi memang ada kemajuan yang signifikan. Signifikan dalam perayaan medali maupun keikutsertaan dari jumlah orang. Dan tentu saja kalau jumlah orang dan itu kita sesuaikan dengan budget yang tersedia. Budget yang tersedia ini tentu saja sebagaimana Ibu Dedi tahu, kita semua tahu bahwa itu tergantung dari komunikasi-komunikasi politik yang terjadi ketika pembahasan anggaran. Dan juga kebijakan-kebijakan internal di tingkat pemerintah daerah. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, dukungan dari pemerintah daerah seperti apa terhadap ke-51 atlet ini ya, yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Nagekeo untuk urutan ke-8 ya di tahun 2023 ini. Dan kemudian pada saat tahapan persiapan sampai dengan saat pelaksanaan Popda, kemudian ke depannya ini pasca pelaksanaan Popda ini seperti apa dukungan dari pemerintah Kabupaten Nagekeo begitu kepada ke-51 atlet ini? Ya, begini, untuk dukungan pemerintah daerah memang sudah pasti sangat kuat. Saya pastikan itu buktinya itu dengan pengalokasian anggaran untuk kegiatan ini. Karena ada juga 1-2 kabupaten, ada juga beberapa tempat yang juga alokasi anggaran tidak tersedia, justru itu keikutsertaan teman-teman untuk atau anak-anak mengikuti kegiatan Popda itu justru berangkat dari kemampuan atau partisipasi atau niat baik dari para cabur sendiri. Sehingga kalau saya mengatakan bahwa untuk pemerintah daerah Nagekeo, dia dukungan pemerintah daerahnya sangat kuat. Begitu juga dukungan itu datangnya dari forum komunikasi pimpinan daerah melalui suasana yang diciptakan untuk mendampingi anak-anak di saat persiapan sampai dengan kita berangkat ke tempat pertandingan perlombaan. Begitu juga selain itu dukungan dari lembaga-lembaga, karena ini rata-rata anak-anak usia di bawah 18 tahun, itu rata-rata anak-anak itu berada di lembaga-lembaga sekolah baik SMP maupun SMA. Sekolah juga turut mengambil peran untuk mendampingi, untuk memberikan spirit kepada putra-putri yang ada di sekolahnya, terutama para atlet ini dengan dukungan yang sangat kuat sehingga mereka dapat diikutsertakan dalam kegiatan itu. Yang lain bukti dari sekolah itu pada saat kegiatan mau ke Kota Kupang, ke Kupang itu, justru saat itu anak-anak sedang melakukan UTS, ujian tengah semester. Tapi hasil komunikasi kita bersama Kadis P dan K, koordinasi maksimal yang dilakukan oleh Dinas Pora dengan Kadis P dan K dan lembaga-lembaga sekolah, akhirnya didispensasi untuk anak-anak itu supaya mereka bisa diatur waktu tersendiri setelah selesai mengikuti kegiatan untuk mengikuti kembali UTS-nya. Itu. Begitu juga ya dukungan lain itu dari orang tua, dari para atlet itu sendiri yang selalu mendampingi, selalu mendorong supaya anak-anak itu turut ambil bagian. Sehingga bagi saya semua komponen ini telah memberikan spirit yang maksimal untuk kepentingan anak-anak kita. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, terkait dengan Ibu Leli menanyakan tentang bagaimana Kelanjutan ke depannya ya. Ya, kita berharap atau kami terus memberikan motivasi, terus memberikan spirit, bahkan pendampingan melalui cabang-cabang olahraga yang ada, para pengurus cabur yang ada, dan terhadap para atlet sendiri kita terus mendorong supaya kegiatan-kegiatan ini terus hidup, terus dilakukan latihan secara rutin, terutama ketika dalam event besar yang akan datang di level nasional ini, bahwa tahun 2024 itu akan ada prapon yang akan terjadi di Aceh, yang prapon 2024. Terus tahun 2028 kita NTT dan NTT yang akan menjadi tuan rumah PON tahun 2028. Sehingga sejak sekarang kita terus mendorong anak-anak kita kiranya atau mudah-mudahan mereka punya prestasi bagus untuk bisa juga berkompetisi di level nasional. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Christoforus ya. Sebelum kita akhiri 2 menit ya, waktu saya berikan untuk bisa sampaikan apa harapan Anda begitu ke depannya. Ya, harapan saya ada pertama untuk RRI, saya pikir itu kita terus berkolaborasi untuk mewartakan, untuk menyampaikan, memberikan dukungan, support untuk semua atlet-atlet kita. Itu yang pertama. Terus untuk pihak pemerintah daerah bersama Forkompinda, para lembaga-lembaga sekolah, para orang tua, para pimpinan cabur, para pelatihnya di cabang olahraga masing-masing, kita terus berharap kiranya kontribusi semua pihak ini mudah-mudahan akan memberikan hal baik untuk anak-anak kita, untuk kepentingan masa depan mereka sendiri. Ya, terus yang ketiga untuk masyarakat seluruhnya kiranya selalu memberikan support, memberikan dengan melalui berbagai cara baik material maupun immaterial, sehingga dengan demikian generasi muda kita tidak hanyut dalam hal-hal yang negatif, tapi justru mengarahkan diri untuk hal-hal yang positif. Kira demikian Ibu Lili. Oke, baik. Terima kasih Pak Christoforus untuk waktunya bersama RRI. Sekali lagi profisiat ya untuk Kabupaten Nadatiu. Terima kasih banyak Ibu Lili dan semua kru yang ada di RRI. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi ya. 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Bai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9.